Kalau menurut gue ya, setiap pesantren itu punya strength point yang beda-beda. Ada yang kuat di bahasanya, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris ya. Ada yang kuat juga di relasinya, relasi pesantren tersebut ya. Ada yang kuat dalam pengembangan keilmuannya, gitu ya. Jadi eh, setiap pesantren tuh punya 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 kelebihan masing-masing. Ya. Dan menurut gue santri harus bisa memanfaatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu karena setiap orang pasti punya ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana seorang santri yang satu ini dia bisa kuliah di luar negeri full beasiswa. Bersama gua sudah ada Afif Rifki. Assalamualaikum, Fif. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semoga sehat. ente sehat juga ya. Alhamdulillah sehat juga. Fif, by the way, nyantri di mana aja? Ya mungkin gue ceritain pengalaman gue sedikit ya Hmm. sebelum masuk ke kehidupan gue sebagai santri ya. Jadi gue setelah lulus SD itu emang udah diminta buat mondok pak. Mondok. Iya, Ya. jadi mau masuk SMP itu udah disuruh untuk masuk pesantren. Ah. Bahkan udah sempet survei waktu itu. Cuma waktu itu gue ya karena masih SMP ya, masih seneng-senengnya main ya, berinteraksi sama teman-teman gitu loh. Apalagi waktu itu juga udah kenal gadget kan. Hmm. Jadi kayak gue tuh ngerasa pesantren tuh adalah lingkungan yang nggak cocok buat gue. Waktu itu ya, waktu lulus SD ya. Jadi gue Ya. masih pengen main, masih pengen main gadget segala macem ya. Jadi gue sempet diajak survei, terus gue bahkan nggak mau turun dari mobil waktu itu. Gue nggak mau saking gue nggak maunya masuk pesantren Hmm. gitu. Nah itu SMP. Akhirnya waktu itu eh, orang tua gue ngalah. Orang Hmm. tua gue ngalah. Akhirnya udah gue nggak jadi masuk pesantren pas SMP. Hmm. Tapi konsekuensinya gue diminta untuk berkomitmen. Ya udah, oke, nggak SMP tapi nanti SMA Hmm. pesantren. Oh ya udah, karena gue ya namanya anak kecil ya, Hmm. masih mau masuk remaja ya. Jadi kayak ya udah yain aja dulu gitu loh. Nggak mikir nanti setelah SMP nih bakal drama apa lagi Hmm. gitu loh. Apakah gue bener-bener siap apa enggak buat masuk ke pesantren ketika SMA gitu kan. Nah, eh, akhirnya setelah lulus SMP gue ditagih janjinya sama orang tua gue untuk masuk pesantren. Hmm. Jadi gue mulai masuk pesantren tuh sekitar SMA. Hmm. SMA gue masuk ke Darun Najah di Jakarta. Ya alhamdulillahnya pesantrennya masih di Jakarta ya. Artinya orang tua gue masih bisa menyempatkan untuk Datang. datang untuk, namanya kalau di pesantren dulu mudif. Mudif tuh Motif. dari akar kata yang sama dengan duyuf. Duyuf kan tamu ya, Ya. artinya disambangi gitu. Oh. Jadi gue akhirnya pesantren di SMA Darun Najah Jakarta Ulu Jami. Hmm. Dari situ gue awalnya tuh masih ngerasa berat juga pak. Hmm. Soalnya gue di Darun Najah tuh beda sama SMA lainnya. Artinya SMA di negeri ya ataupun SMA swasta yang dia tuh nggak menerapkan skema pesantren. Nah di Darun Najah ini, ketika gue belum memiliki background agama, jadi kan ada tesnya ya, ada tes buat masuknya ya. Nah itu kalau orang yang mau masuk ke SMA itu akan dites dan akan di-assess gitu, apakah dia layak untuk langsung sekolah 3 tahun, artinya tanpa kelas persiapan, atau kalau memang lu nggak layak, lu harus sekolah 4 tahun. 4 tahun tuh di tahun pertama gue namanya program intensif. Nah itu program persiapan lah, program persiapan. Di situ banyak belajar bahasa Arab, banyak materi-materi terkait dengan agama yang dasar gitu ya. Itu di program intensif selama setahun pertama. Nah itu yang memberatkan gue. Jadi yang lain nih teman-teman SMP gue setelah lulus 3 tahun kemudian bisa lulus SMA langsung gitu kan. Sedangkan gue masih harus nunggu 4 tahun buat lulus SMA, which is berat lah buat gue. Tapi ya udah, karena terpaksa juga, akhirnya ya udah gue jalanin aja gitu. Nah setelah lulus 4 tahun di SMA Darun Najah, di pesantren Darun Najah, gue alhamdulillah keterima di UI dan mondok di Al-Hikam juga. Al-Hikam. Iya.
Iya, iya. Berarti emang dari SMP ya jatuhnya. SMA Pak. SMA ya? SMP gue SMA. dipaksa nggak mau Pak. Oh iya, dari SMP nggak Ngambek sama. gue, ngambek gue, nggak mau turun gue. Dari SMA, kuliah pun pas S1 di UI sambil nyantri juga ya di Iya, Al-Hikam ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mondok sih. Mondok ya. Iya. Ya tapi kan Ya, bener-bener santri. suasananya tetap pesantren Iya, lah suasana ya pesantren, kan, harus betul. pesantren gitu. Betul. Nah, tapi dan akhirnya S2 ini lanjut kuliah di luar negeri di Malaysia dan full beasiswa Iya. ya kan. Nah, waktu itu gimana kemudian kepikiran buat seorang Afif Rifki lanjut kuliah S2 di luar negeri dan gimana cara dapat beasiswanya? Ya sebenarnya ini unplanned ya. Artinya gue setelah lulus nggak serta-merta punya eh, impian untuk lanjut kuliah gitu. Gue sebenarnya pengen kerja dulu gitu ya supaya mature dulu di dalam hal pekerjaan gitu. Iya. Tapi setelah lulus terus gue coba apply beberapa tempat termasuk ngembangin startup juga. Ada kesempatan buat gue untuk lanjut kuliah S2 gitu. Karena waktu itu kebetulan banget ada program beasiswa santri Pak Ya, dari LPDP. beasiswa Afirmasi, santri. ya Oke. afirmasi buat santri. Yang nggak tahu kenapa sekarang nih lebih menurut gue sempit skupnya. Artinya gue waktu itu punya keleluasaan untuk milih kampus gitu. Waktu beasiswa santri itu mulai 2021 kalau nggak salah, 2022 gitu. Gue penerima di 2022. Nah, setahun kemudian tuh pokoknya beasiswa santri itu sampai sekarang skupnya hanya untuk PKU. Pendidikan Kader Ulama kalau nggak salah. Jadi udah nggak ada lagi afirmasi santri dari LPDP gitu. Nah, gue nggak tahu kenapa ya, mungkin rezeki ya ataupun banyak faktor lah pasti ya, termasuk yang gue yakini ada keberkahan dari mondok itu sendiri gitu. Dalam proses gue bisa dapat beasiswa. Gitu akhirnya waktu itu buka ada program LPDP afirmasi khusus santri. Terus kemudian gue sama beberapa teman gue coba daftar, alhamdulillah lolos. Akhirnya ya udah kita diminta untuk milih kampus kan ya, milih kampus di mana. Terus sebelum milih kampus kita juga difasilitasin buat ikut ini pengayaan bahasa Pak. Pengayaan Itu termasuk bahasa. termasuk fasilitas buat yang santri, afirmasi santri gitu. Ya udah akhirnya karena memang persyaratan bahasa gua nggak memenuhi ya untuk langsung daftar ke kampus yang gue tuju, akhirnya difasilitasin buat ikut pengayaan bahasa. Ini dalam konteks bahasa Inggris berarti ya? Bahasa Inggris Pak, bahasa Inggris ya di UI. Nah, yaudah gue ikut, alhamdulillah dapat skor yang cukup untuk daftar kampus. Akhirnya gue daftar kampus. Nah, pemilihan jurusan juga gue ngelihat ke background pendidikan gue ya di ilmu ekonomi Islam ya. Jadi akhirnya gue cari kampus yang memang menyediakan program tersebut dan salah satunya adalah University Malaya. Nah, jadi sebenarnya gue pribadi sih pengennya ke Eropa ya. Eropa sekalian Pak. Iya. Luar biasa. Jauh sekalian. Iya. Jadi karena beberapa pertimbangan dan juga Malaysia kan terkenal cukup bagus ya ekonomi Islamnya. Jadi ya udah gue coba dulu aja daftar di Malaysia. Alhamdulillah lolos di UM. Ya dari sana gue punya pikiran lagi, wah apa lanjut S3 di luar negeri yang Eropa sekalian. Tapi so far sih belum ada giroh yang kuat buat kesana gitu. Tapi udah ada bayangan kalau misalnya mau lanjut S3 di Eropa tuh gue akan mencoba gitu kalau ada peluang, kalau ada kesempatan gitu. Oh, berarti ada planning nih. Ada, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat. Nggak lah. Ya. Ada lah. Nah, terkait proses dapetin beasiswanya itu tadi ya. Jadi gue memang kebetulan buka program beasiswa afirmasi santri. Terus kemudian gue apply dan kemudian alhamdulillah lolos setelah ada beberapa persyaratan juga kan ya, ada wawancara, ada tes substansi juga waktu itu kalau nggak salah, termasuk tes bahasa. Ya pokoknya gue ngerasa itu ada, nggak tahu ya kenapa diberi kemudahan gitu loh. Dan, selama proses beasiswa ini gitu, termasuk skor bahasa tuh gue waktu itu punya TOEFL yang mungkin nggak terlalu tinggi ya, tapi
kalau gue daftar reguler gue nggak lolos, tapi di beasiswa santri ini ada rukhsahnya lah, ada keringanannya gitu. Jadi gue bisa dapat beasiswa santri gitu. Apa keringanan yang didapatkan? Apa nilai TOEFL-nya lebih kecil atau apa? Nilai TOEFL lebih kecil? Iya, nilai TOEFL-nya lebih kecil. Itu sih yang signifikan ya, nilai TOEFL itu nggak harus yang, kalau nggak salah kalau reguler tuh 550 nggak salah. Gue tuh nggak nyampe 550 bisa. Oh gitu. Tapi kan kalau di Malaysia ada IELTS juga kan? Ada IELTS, tapi kan jadi sebelum dapat kampus gue dapat beasiswa dulu. Kan ada orang yang kebalikannya ya. Iya, kampus dulu, LA dulu. Iya, LA dulu baru dapat beasiswanya. Kalau gue tuh dapat beasiswanya baru dapat LOA-nya. Jadi kalau dapat beasiswanya kan gue ngikutin requirement dari beasiswanya ya. Nah itu masih masuk gue di standar TOEFL-nya. Nah buat dapat kampusnya ini gue belum punya persyaratan bahasanya. Akhirnya alhamdulillahnya difasilitasin pengayaan bahasa itu. Pengayaan bahasa. Berarti benar-benar sifatnya ini ya pembelajaran ya, les ya. Iya, les bahasa 6 bulan, iya. Les bahasa 6 bulan. Iya, les bahasa 6 bulan. Dan itu memang khusus IELTS ya, buat persiapan IELTS. Iya, persiapan IELTS. Enak banget ya dibiayain gitu ya. IELTS aja udah mahal ya, tambah ada lesnya ya. Iya. Luar biasa. Iya. Pengalaman di Malaysia gimana, Viv, sebagai seorang santri? Mungkin ada kendala-kendala tertentu nggak? Apakah misalkan culture shock atau mungkin ada, ya mungkin kalau Malaysia secara culture nggak beda jauh lah ya katanya ya. Cuman mungkin yang lu rasain sendiri seperti apa? Iya, bener sih. Kalau yang lu bilang untuk culture shock nggak ada ya, nggak terlalu banyak lah. Ada tapi nggak terlalu banyak ya. Karena emang suasananya masih suasana yang mirip-mirip sama Indonesia gitu ya. Terus kemudian bahasanya juga Melayu kan nggak terlalu beda jauh ya sama Indonesia ya. Terus kalau di dunia perkuliahannya, karena gue punya background ekonomi Islam, alhamdulillahnya masih nyambung lah ketika masuk kelas-kelas yang ada di kampus gitu ya. Dan yang membuat gue bersyukur juga pernah menjadi santri adalah gue cukup bisa memahami atau paling tidak membaca lah ya, baca bahasa Arab gitu. Dimana salah satu mata kuliah di sana tuh namanya Maqasidus Syariah fil Muamalah. Itu dia dosennya memang pakai textbooknya bahasa Arab. Iya, tapi menjelaskannya pakai bahasa Inggris. Jadi ya gue bersyukur ya sebagai santri gue punya bekal tersebut ya. Artinya nggak terlalu kesulitan lah ketika gue harus memahami apa yang dosen tersebut maksud gitu loh. Jadi ya alhamdulillah bekal selama jadi santri 4 tahun ditambah 4 tahun berarti kurang lebih 8 tahun ya. Selama di Darun Najah, di Al-Hikam itu lumayan membantu sih Pak ketika gue masuk ke perkuliahan. Termasuk juga ketika kehidupan sehari-hari. Karena gue di Darun Najah itu kan banyak dituntut kemandiriannya Pak. Jadi mulai dari bangun, terus kemudian bersih-bersihin kamar, terus kemudian termasuk juga masak gitu ya, itu dituntut di Darun Najah itu. Nah alhamdulillahnya ketika gue hidup sendiri di sana, ya alhamdulillah bekal-bekal tersebut kepake lah buat survival skill gue bisa kepake di sana. Mulai dari kehidupan sehari-hari ya, masak, terus kemudian at least ngebersihin kamar, kemudian juga nyuci, terus walaupun nyuci pakai mesin cuci ya, terus juga berinteraksi sama orang-orang. Artinya gue alhamdulillah udah dibekalin bahasa, gue bisa cukup pede lah untuk berinteraksi dengan menggunakan bahasa gitu. Jadi banyak skills yang gue dapatkan selama jadi santri ini di luar material yang ada di dalam kelas ya. Itu yang bermanfaat buat gue selama hidup di luar negeri gitu. Jadinya gue so far sih alhamdulillah nggak terlalu banyak kendala ya. Termasuk gue pernah sekali diminta untuk jadi imam gitu. Itu cuma sekali doang sih. Jadi imam di komplek apartemen di tempat kosan gue lah. Jadi di kosan gue ada musola. Kebetulan juga gue tinggal sama ada dosen juga tinggal di komplek tersebut, beda blok ya, beda blok aja. Terus kemudian waktu maghrib pas puasa apa sebelum puasa gitu lupa gue,
ya udah nggak ada imamnya gitu ya. Gue diminta sama dosen gue untuk jadi imam dan gue ya udah pede aja gitu karena memang bekal selama jadi santri itu masih bisa gue terapkan lah di sana gitu. Jadi gue ya udah go ahead aja. Toh gue pernah juga jadi imam gitu. Ya, ya, ya. Oke, menarik. Viv, kehidupan di sana dalam artian kan LPDP kan dapat uang tunjangan ya, uang saku ya. Saya emang biaya kuliah dibayarin semua, ada uang saku. Uang saku yang dikasih LPDP selama lu hidup di sana itu bagaimana? Cukup gak sih buat kehidupan sehari-hari? Ya alhamdulillah cukup sih Pak. Alhamdulillah cukup banget ya. Gue juga cari tempat tinggal yang tentu yang affordable, yang nggak lebih dari apa namanya, dari uang saku yang diberikan gitu ya. Termasuk juga untuk makan juga gue bisa masak sendiri kan ya, jadi jatuhnya lebih hemat gitu. Ya alhamdulillah cukup. Gue juga nggak cuman tinggal di apartemen doang, artinya gue punya kehidupan lain. Gue bisa tetap jalan-jalan juga di sana ke beberapa tempat gitu ya. Gue bisa bahkan beberapa kali bolak-balik juga ke Indonesia, artinya gue bisa cukup well managed lah dalam mengalokasikan uang tersebut. Tetap bisa menikmati hidup lah ya. Iya. Dengan LPDP itu ya. Iya. Oke, Viv, tentunya masuk dapat LPDP nggak secara instan dong. Dalam artian bukan karena lu santri langsung tiba-tiba dapat kan. Pasti ada proses yang lu lalui. Tadi sempat lu kasih tahu bahwa lu belajar juga, ada tes-tes juga yang dilalui. Nah, persiapan lu untuk belajar tes-tes tersebut itu seperti apa? Ya, kalau buat tes gue karena dapat pengayaan bahasa ya Pak ya, jadi nggak ada kendala lah. Nggak ada kendala di sana. Alhamdulillahnya ya persiapan buat tes tuh cukup lah selama gue les 6 bulan ya untuk IELTS. Di dalamnya ada writing, terus kemudian speaking, listening, reading. Ada beberapa skill yang gue pelajari di selama les tersebut yang ketika tes ya bisa gue terapkan gitu ya. Terus selain tes bahasa tentu ada tes wawancara juga ya. Selain skolastik ada wawancara juga ya. Nah untuk yang wawancara ini gue beberapa kali juga kayak diskusi gitu ya sama teman-teman seperjuangan gue di Al-Hikam gitu ya. Gimana mempersiapkan wawancara LPDP ini, apa aja yang harus ketika dihadapkan dengan pertanyaan A, jawabannya ini apa gitu. Udah di-prepare lah gitu ya, karena ya itu senangnya tinggal di asrama atau di pondok gitu ya, ada teman diskusinya Pak. Jadi kalau compare ke kehidupan di kos-kosan gitu ya, itu kan mostly individualis ya. Nah kalau misalnya di asrama nih paling nggak ada teman diskusinya, ada teman brainstormingnya gitu. Jadi gue punya cukup modal gitu ketika dihadapkan dengan wawancara. Termasuk juga ya kalau nggak salah gue pernah juga yang kayak mock up interview gitu loh. Jadi kayak seakan-akan gue lagi di interview sama si interviewernya beneran gitu. Jadi itu modal buat wawancara. Terus kemudian untuk tes skolastik ya Kak, banyak lah di internet ya, kita bisa nyari sendiri gitu ya pertanyaan-pertanyaannya, terus kemudian contoh soalnya, latihan soalnya, itu kan cukup banyak ya di internet ya. Jadi ya itu sih persiapan buat tadi mulai dari tes bahasa, wawancara, sama tes skolastiknya. Oke. Berarti mostly dari internet sumber pembelajarannya? Iya sih, gue kalau misalnya untuk yang skolastik tadi dari internet ya. Termasuk juga yang wawancara juga ada beberapa yang dari internet. Oh gitu, ada yang udah ini ngasih edukasi terkait dengan cara menjawab pertanyaan PDP. Oh gitu. Contekannya. Iya. Oke, Viv, sebagai seorang santri, apakah ada sebuah timbal balik yang diminta LPDP? Misalkan ya karena lu santri, baliklah ke negara lu, kemudian jadi kiai gitu ya. Jadi ada buka pesantren baru. Ada nggak gitu? Tentu ada ya. Termasuk juga memang itu ya yang ada esai kan ya buat LPDP, itu kan ada esai ya, kontribusi ketika lu udah lulus gitu. Itu kan ada requirement itu Pak. Jadi kalau di esai gue emang gue tulis gue akan balik, gue akan insya Allah akan balik ke
pesantren gue ke Al Hikam gitu. Tapi memang untuk sekarang masih belum karena gue belum officially lulus. Nanti insya Allah gue setelah officially lulus di bulan Desember gue akan coba sowan ke guru gue di pesantren di Al Hikam untuk menawarkan apa yang bisa gue bantu gitu buat pesantren. Karena memang itu salah satu requirement dari LPDP ya. Karena memang tujuan LPDP ini untuk membangun negeri ya, untuk kembali lagi ke negeri, apa yang dipelajari dari luar dibawa ke dalam terus diimplementasikan gitu kalau memang cocok gitu sih. Oke. Masih ada nggak sih sekarang yang beasiswa buat santri LPDP? Sekarang setahu gue ya, dia tuh namanya program kaderisasi ulama. Kaderisasi ulama. Iya, jadi PKU. Nah itu modelnya jadi lu kuliah, kalau nggak salah ya, itu ada di double degree gitu bang. Double degree. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Jadi ada di Indonesia, terus nggak double degree sih. Di Indonesia beberapa semester, terus ada 1 semester kalau nggak salah di luar negeri. Nah itu kalau cerita teman gue ada beberapa pilihan, ada di Mesir, ada di USA, di Amerika, sama satu lagi gue lupa negara mana gitu. Pokoknya ada, kalau nggak salah ada 3 opsi. Jadi 3 semester di Indonesia kalau nggak salah ya, 3 semester di Indonesia, 1 semester tuh di luar negeri. Oh gitu. Kalau nggak salah gitu. Oh berarti Nggak salah sifatnya tetap ada perkuliahannya utama di Indonesia ya. Baru situ ke luar negeri ya. Iya. Oh Ada gitu. 1 semester di luar negeri. Kalau nggak salah gitu ya. Gue belum baca-baca lagi sih. Oh oke. Tapi masih ada peluang beasiswa itu ya buat para santri ya. Para santri ada. Dengan tadi definisinya program kaderisasi ulama. Iya. Oke. Oke Viv, terakhir. Lu ada tips nggak buat mereka para santri di luar sana yang mungkin ingin juga lanjut kuliah di luar negeri dan ingin mendapatkan beasiswa itu supaya mereka itu bisa benar-benar termotivasi lah untuk bisa untuk bisa dapetin itu, karena mungkin banyak di luar sana yang agak minder ini bersaing dengan orang-orang yang di luar santri itu. Ya, kalau menurut gue ya, setiap pesantren itu punya strength point yang beda-beda. Ada yang kuat di bahasanya, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris ya. Ada yang kuat juga di relasinya, relasi pesantren tersebut ya. Ada yang kuat dalam pengembangan keilmuannya gitu ya. Jadi setiap pesantren tuh punya kelebihan masing-masing. Ya. Dan menurut gua santri harus bisa memanfaatkan itu gitu loh. Itu tipsnya. Dia harus bisa memanfaatkan modal yang tertanam selama dia hidup di pesantren. Dan juga yang paling penting adalah bahasa sih sebenarnya. Bahasa tuh memang kunci untuk kita bisa bersaing di dunia global gitu kan. Dan beberapa pesantren juga cukup kuat dalam hal bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Artinya mereka sebenarnya santri-santrinya ini sebenarnya udah punya modal tersebut gitu. Tinggal gimana mereka bisa percaya diri untuk apply, untuk bersaing dengan orang-orang di luar yang santri itu dalam melanjutkan studi di luar negeri. Ya. Gitu sih paling. Oke, sip. Thank you banyak Afif atas sharingnya, insight-nya. Teman-teman semua, itulah tadi perbincangan kita terkait dengan bagaimana cara seorang santri itu bisa kuliah di luar negeri dan full beasiswa. Ini menandakan bahwa setiap warga negara itu punya hak yang sama, termasuk dalam hal ini santri. Mereka juga bisa merasakan untuk kuliah di luar negeri dan mendapatkan beasiswa dari negara. Makasih banyak Afif atas kesempatannya. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kita pun lebih rajin bikin konten dan bisa mengundang lebih banyak bintang tamu memberikan insight-insight terbaiknya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.